Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi mutiara hikmah dari Ustazah Halimah Al-Idrus, cara memperbaiki hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau pengen ngebenerin hidup, benerin niatmu. Dan kalau kepengen ngebenerin niatmu, maka benerilah cara pandangmu. Makanya kenapa ngaji penting, membuatmu tahu harus memandang dengan cara bagaimana. Gitu. Kenapa ngaji penting? Membuat kamu bisa ngerti cara memandang sesuatu, Bu. Gitu ya, Bu ya? Yang mesti dibenerin tuh ibu-ibu sekalian. Sekarang gini deh. Kamu punya suami. Nih ya, buat para istri yang punya suami nih kan. Nih kamu nih, kalau kepengen ngebenerin rumah tangga kamu gitu, bukan dengan cara kamu ngebenerin fisik kamu gitu. Oh, saya kepengen ngebenerin rumah tangga nih biar suami nggak kemana-mana. Jadi saya harus berpenampilan dengan tampilan yang bagus. Karena hidung saya ini belum mancung, saya sepertinya perlu buat nambahin. Iya, buat nambahin apaan di hidung jadi biar agak sedikit lebih mancung, filler sana, filler sini, tarik benang, sulam alis, sulam bibir, kemudian tanam bulu mata gitu ya. Pulang-pulang keluar dari salon, jangankan orang lain, suaminya sampai nggak kenal. Siapa ini? Enggak gitu, Bu. Bukan juga dengan kamu memperbaiki tampilan-tampilan. Waduh, ini harus, ini rumah harus ininya harus di dicat ulang ini apa? Enggak perlu. Apalagi dengan memaksakan diri, ini rumah tangga jadi bagus kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah bagus, kalau kita punya rumah yang ada halamannya, biar saya nggak perlu healing jauh-jauh, saya cukup dengan keluar rumah aja, saya dengan memandang kebun-kebun di belakang rumah saya. Lah itu perlu berapa miliar buat kamu mewujudkannya? Ibu-ibu saudariku sekalian, bukan itu yang perlu kamu benahi, Bu, bukan. Kamu ingin membenahi rumah tanggamu, benahi niat dalam berumah tangga, benahi sudut pandang terhadap sesuatu. Benahi niat. Apa niatnya? Saya berumah tangga buat ibadah. Saya berumah tangga ini buat ibadah. Saya jadi istri dia, saya mau nyari pahala. Bukan mau nungguin transferan. Saya jadi istri dia ini bukan untuk dicintai dengan sepenuh hatinya, bukan. Akan tetapi untuk biar saya diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, pemilik dia. Pemilik suami saya. Nih Bu, kalau kamu udah nyari Allah, Allah bakalan bikin hati hamba-hamba terpaut padamu. Itu kamu gak usah khawatir. Kamu dapetin Allahnya, Allah bakalan kasih semuanya. Anak-anak soleh-soleha, suami cinta sama kamu, saudara sayang sama kamu. Kalau kamu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, gak usah khawatir itu. Jadi kamu nyari Allahnya, itu niat kamu. Apa-apaan nyari ridha Allah. Jangankan dalam perlakuan kamu kepada suami kamu yang besar-besar, bahkan sekedar kamu senyum sama suami, kamu nanyain apa kabar dia, kamu pijitin kakinya, bukan karena biar kamu dikasih transferan lebih banyak, akan tetapi karena kamu ingat nih semuanya pahala nih, ya Allah, saya pengen nyari pahala di sisimu ya Allah. Ini ibadah saya nih, disuruh baca Quran suka ngantuk, disuruh tahajud suka berat matanya, disuruh puasa lapar, ya udah deh yang enak-enak aja dah, pijitin kaki suami. Kan begitu ya? Senyum di hadapan suami itu pahalanya nambah-nambah terus. Malaikat rokib sibuk loh ibu-ibu. Jangan kamu kira di saat kamu tahajud, di saat kamu baca Quran gitu ya, saat itu aja malaikat tuh kemudian sibuk. Belum tentu nyatet pahala sholat kamu tuh semuanya kecatet. Apalagi sholat kamu masih gelambiar pikirannya kemana-mana. Tapi di saat suami kamu lagi datang, kemudian kamu senyumin, apa kabar, gimana tadi di luar, kok kamu senyum-senyum gitu, seneng jadi bini abang.
Sehat-sehat ya bang ya. Ya ampun bang, mudah-mudahan abang panjang umur. Bang, abang tahu nggak bang? Saya mau ngomong bang. Apaan kata suaminya? Bang, abang tahu nggak sih bang? Apaan sih kamu mau ngomong apa sih? Abisnya saya pikir-pikir ya bang ya. Apaan? Kata suaminya. Abis saya pikir-pikir ya bang ya. Abang tuh hadiah Allah paling bagus dalam hidup saya bang. Bu, kamu kayak gitu, kamu bicara seperti itu, kamu menyenangkan hati suamimu seperti itu, malaikat rokib sibuk nyatet pahalanya. Jangan dikira enggak, wih banyak banget itu pahalanya. Itu yang harus kamu lakukan teman-teman saudaraku sekalian. Benahi niat, benahi sudut pandang. Ngelihat suami bukan sebagai Fulan bin Fulan, anaknya Pak Fulan. Dia adalah ayah anak-anak saya. Enggak gitu lihatnya. Fulan bin Fulan dia adalah suami saya. Enggak gitu caranya. Akan tetapi dia adalah Fulan bin Fulan, hambanya Allah, umat Rasulullah yang Allah jadikan jalan surga saya dengan saya menyenangkan hatinya. Allah jadikan jalan ridho Allah buat saya adalah dengan keridhoan dia terhadap saya. Makanya kamu lihatnya udah deh tuh surga, jalan surga kamu di saat suami lagi menyenangkan. Ya ampun, emang surga dia mah adem, surga. Di saat dia lagi nyebelin, surga emang berat, surga berat. Hufatil jannah bil makarih gitu kan. Surga dikelilingi dengan perkara yang tidak menyenangkan kata Nabi Muhammad gitu. Dia emang bener, kata Nabi itu bener dah pokoknya. Ada dalilnya segala. Itu namanya ngebenerin sudut pandang. Dalam segala macam hal, kamu ngelihat anak-anak kamu, jangan sebagai Fulan bin Fulan anak saya, Fulan bin Fulan anak suami saya. Gitu ya? Bukan kayak begitu, Bu. Ini anak saya nih, dia harus melanjutkan kehidupan saya. Saya dulu mau jadi ustadzah nggak bisa, sekarang dia harus jadi ustadzah. Waduh. Saya dulu mau jadi pramugari kalah tinggi, sekarang nih dia harus jadi pramugari. Waduh. Saya dulu mau jadi dokter tapi nggak bagus nilainya, kurang pinter saya jadi nggak diterima. Anak saya harus jadi dokter. Apa maksudmu? Kamu kok segitunya merasa berkepemilikan? Nggak gitu. Nanti yang beneran punya marah kepadamu. Kok ngaku-ngaku sih kamu? Siapa yang beneran punya anak kita? Allah. Anak kita punyanya Allah. Anak kita punyanya Allah. Sama suami kita punyanya Allah. Jangan sok-sok ngaku-ngaku. Anak kamu punyanya Allah, Bu. Katanya Allah, aku tidak menjadikannya milikmu. Ia bukan aku beri kepadamu. Ia adalah amanat yang harus kamu jaga dan kamu harus mengembalikannya kepadaku. Makanya tugas orang tua adalah mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya. Mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya lewat kasih sayang orang tua tersebut kepada anak-anaknya. Itu tugas orang tua. Ini namanya ngebenerin sudut pandang, teman-teman. Ini namanya ngebenerin dhon, ngebenerin persangkaan kamu harus sesuai dengan kenyataan. Dia itu siapa? Kan begitu ya? Anak kamu nih siapa? Nah ini kan kalau kamu bilang ini anak saya, punya saya, lahir dari rahim saya. Oke, lahir dari rahim kamu benar, tapi punya kamu, tunggu dulu, benar apa enggak? Emang kamu ikutan bikin hidungnya? Hidung kamu aja pesek, hidung dia mancung. Kamu nggak ikut-ikutan bikin hidungnya, bikin mulutnya, apalagi nentuin garis nasibnya. Nggak ada, kamu nggak ikut-ikutan. Berarti bukan punya saya. Punya siapa? Punyanya Allah yang nyiptain dia. Ini namanya ngebenerin dhon, ngebenerin persangkaan. Persangkaanmu harus sesuai dengan kenyataan, sehingga kamu bisa selalu
husnudzon kepada Allah, dan kemudian kamu jadinya husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Kalau kamu bagus persangkaannya, ngelihat semua orang nih hambanya Allah, saya jadinya husnudzon terus. Saya nih kalau ngelihat teman-teman ini kan semua hambanya Allah, saya jadinya husnudzon terus. Ada ngelihat orang yang semangat belajarnya, Masya Allah, ya Allah, nih calon-calon orang-orang soleha. Masya Allah, solehah-solehahnya hamba-hambamu ya Allah. Saya udah ngomong lebih dari sejam nih, masih pada dengerin. Masya Allah, solehah-solehah. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus persangkaan saya. Kenapa? Karena saya punya husnudzon kepada Allah. Bahkan saya ngeliat di pojokan ngantuk, Masya Allah, begitu tenangnya hatinya. Orang kalau nggak tenang nggak ngantuk, Bu. Betul apa enggak? Amanatan nu'asan kata Allah, yakhsha ta'ifatum minhum. Makanya saya nggak pernah sakit hati kalau ada yang tidur. Masya Allah, begitu tenang hatinya. Berarti majelis saya nih ditulurin ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala sampai bikin dia ngantuk di pojokan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kenapa saya bisa husnudzon? Ngelihat yang semangat saya husnudzon, ngelihat yang ngantuk saya husnudzon, karena cara berpikir saya bagus, gitu ya. Karena saya bisa memperbaiki persepsi, karena saya bisa memperbaiki dhon, bisa ukabbirul masyhad kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, bisa membenahi sudut pandang, bisa memperbagus masyhad, memperbagus cara kita melihat terhadap sesuatu, cara berpikir terhadap sesuatu. Maka sekali lagi, inti semuanya nih, kalau teman-teman udah bisa dapat garis merahnya alhamdulillah kan. Tapi jika tidak nih saya bantuin teman-teman. Kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka cara nomor 1 dalam memperbaiki hidup adalah memperbaiki niat. Dan cara memperbaiki niat adalah memperbaiki persepsi, memperbaiki cara pandang, memperbaiki masyhad, memperbaiki cara kamu berpikir, memperbaiki persangkaan kamu, ya, sehingga kamu selalu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bagus persangkaan kamu, bagus masyhad kamu, bagus persepsi, bagus sudut pandang kamu, melahirkan niat yang bagus. Niat yang bagus melahirkan tindakan yang bagus. Tindakan yang bagus jika dilakukan berketerusan membuat kamu perbuatan-perbuatannya bagus. Perbuatan-perbuatan bagus yang kamu terus-teruskan akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang bagus melahirkan sebuah karakter. Nah, karakter kita di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah hamba Allah dan umat Rasulullah. Kita bawa itu terus sampai kita mati, sehingga kelak di dalam kubur kita, di akhirat kita tidak akan pernah jauh-jauh dari rahmatnya Allah, tidak pernah jauh-jauh dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh-jauh dari surga Allah, tidak jauh-jauh dari kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdu